Selamat pagi, salam inspirasi. Jumpa lagi kita dalam sharing di channel YouTube kami, Deddy Mardi. Kali ini kita akan sharing tentang orang baik teruji saat tidak baik. Kita bicara tentang orang baik teruji pada saat yang tidak baik adalah sebenarnya pada hakikatnya semua orang itu baik. Semua orang itu adalah jujur, ya, karena manusia dilahirkan itu adalah suci. Hanya saja dalam perjalanan hidupnya seorang anak manusia itu sering terkontaminasi oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan untuk menikmati sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Nah, menghalalkan segala cara itulah yang kadang-kadang membuat manusia terjerumus ke tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga dia menjadi tidak baik. Nah, beberapa waktu yang lalu masyarakat kita sempat terkaget-kaget. Seorang kepala daerah yang selama ini dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat sebagai orang baik, orang jujur, orang yang berintegritas, sampai mendapatkan penghargaan Bung Hatta Awards, lalu kena tangkap oleh KPK. Tepatnya kena operasi tangkap tangan. Itu suatu tindakan, suatu kejadian yang sangat memalukan. Akhirnya kita bertanya-tanya, sebenarnya orang yang baik itu seperti apa? Lalu masih adakah orang baik di negeri ini? Sebenarnya di negeri ini masih banyak orang baik, akan tetapi orang baik itu tidak bisa muncul karena ditutupi oleh orang-orang yang tidak baik. Karena mayoritas banyaknya lingkungan yang tidak baik menyebabkan orang-orang baik susah munculnya. Kita juga tidak heran mengapa para koruptor di negeri ini ketika ditangkap mereka hanya tersenyum sumringah, tidak ada rasa malu, tertunduk malu, atau rasa penyesalan di wajahnya, ya, ekspresi penyesalan atau malu di wajahnya, ya mungkin karena mereka menganggap mereka tertangkap hanyalah karena kebetulan. Mereka tahu persis bahwa di lingkungannya mayoritas orang-orang berbuat yang sama dengan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita coba juga ambil pedoman hidup dari Yang Maha Kuasa, bahwa sebenarnya tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat. Artinya porsi beribadah dan porsi berbuat yang bermanfaat atau memberi manfaat kepada orang lain itu harusnya seimbang bagi orang-orang yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kalau ada orang-orang yang fokus mengambil manfaat tetapi juga beribadah, artinya ada yang salah dalam pembagian porsi mengisi kehidupannya. Orang baik teruji pada saat yang tidak baik, pada saat punya kemampuan, punya kewenangan, atau punya kesempatan yang tidak baik. Kenapa kita bicara tentang orang baik ini? Karena sepertinya kebaikan itu menjadi barang langka di negeri ini. Seperti yang kita lihat di latar belakang video di belakang ini, orang untuk memberi jalan orang lain yang akan mendahului saja, itu kadang-kadang orang itu keberatan, malah marah. Ya, ada orang yang dikasih lampu dim untuk kita minta jalan, bukannya minggir memberi jalan, tetapi malah marah, malah memperlambat kendaraannya dengan tetap berada di jalur kanan. Padahal semua kebaikan itu sudah dijanjikan oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu kita coba bahas apa saja alasan orang untuk berbuat baik. Alasan pertama yang paling baik untuk seseorang berbuat baik adalah karena ingin mencari ridho Allah, atau karena perintah Allah untuk kita berbuat baik. Lalu yang kedua, alasan yang paling baik adalah karena memang dalam diri ini itu punya nilai-nilai kebaikan, punya keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Ya, jangan lupa dalam teori hierarki Maslow bahwa hierarki tertingginya adalah transenden. Itu keinginan di dalam diri untuk selalu memberi atau berbuat yang bermanfaat. Artinya menjadi orang baik. Makanya kita lihat beberapa contoh, ya, artis terkenal, orang kaya terkenal yang akhirnya mati dengan bunuh diri atau mati dengan overdosis obat-obatan terlarang. Setelah diselidiki ternyata apa?
Karena ternyata setelah orang-orang itu mencapai puncak ketenarannya, setelah dia memiliki apa saja yang dia inginkan, ya, apakah itu jet pribadi, rumah mewah, ternyata dia belum menemukan kebahagiaan. Dia masih mencari dan mencari. Apalagi alasan orang untuk berbuat baik? Yang ketiga adalah karena takut, ya, karena takut, karena ancaman, orang terpaksa berbuat baik. Nah, ini ada kemungkinan orang ini sebenarnya adalah baik, ya, atau orang ini adalah tidak baik. Lalu yang keempat, ada orang yang berbuat baik karena mengharapkan kebaikan yang lebih banyak atau karena ingin mendapatkan kebaikan. Itu sering terjadi pada saat akan pemilihan umum. Banyak orang yang menyumbang, ya, menyumbang kain sarung, menyumbang kitab suci, menyumbang apapun, menyumbang jembatan, ya, dengan harapan dia akan dipilih. Artinya dia memberi kebaikan dengan harapan akan mendapat kebaikan kembali. Makanya tidak heran apabila ada di berita ada seorang calon legislatif yang akhirnya meminta kembali sumbangan sudah dia berikan ketika mereka tidak terpilih. Itu bukti nyatanya. Lalu berikutnya, alasan orang berbuat baik adalah karena ingin dikatakan baik. Ada orang-orang tertentu yang pamer kebaikannya karena ingin dipuji, karena ingin dikatakan baik. Nah, bicara tentang orang baik teruji pada saat tidak baik ini, kami punya testimoni. Ketika beberapa tahun lalu kita jalan-jalan di sebuah mall, lalu anting anak gadis saya hilang. Lalu kita coba menganalisa, kita tadi dari mana saja. Ternyata begitu datang di mall kita ke toilet. Lalu kita datang ke toilet. Begitu datang ke toilet, ya, karena ini anak perempuan, baru di pintu luar saja ada seorang cleaning service yang lagi hamil gitu. Mungkin hamil 7 bulan atau berapa, sudah besar, mungkin beberapa saat lagi akan melahirkan. Itu langsung bertanya, ya, tanpa ditanya, "Bapak mencari anting anaknya, ya?" Artinya apa? Orang ini betul-betul teruji kebaikannya. Padahal saat itu dia adalah dalam kondisi yang sangat membutuhkan karena mau melahirkan, dan posisinya hanya seorang cleaning service. Tetapi karena ingin berbuat baik, ya, dia mencari, ya, dia begitu melihat orang mencari sesuatu dia langsung bertanya. Berbeda dengan orang yang bertanya dulu, "Mbak, melihat anting terjatuh nggak?" Itu artinya bisa jadi kalau nggak ditanya, ya, anting itu akan diambil. Nah, bicara tentang berbuat baik ini, kita juga bisa analogikan. Seandainya berbuat baik itu kita analogikan dengan angka 1, lalu ikhlas itu kita analogikan dengan angka 0, lalu berbuat buruk kita analogikan dengan angka -1, artinya jika seseorang berbuat baik lalu dengan ikhlas, ya, kita umpamakan dengan rumus matematika, maka orang itu berbuat baik 1 dibagi 0, itu hasilnya tak teringat. Dengan demikian, kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, maka kita akan mendapat hasil yang tak teringat. Demikian sharing kita kali ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi orang baik, kalau bisa menjadi orang yang terbaik dalam bidang kebaikan. Selamat pagi. Salam.